Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, beserta dengan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dari streaming YouTube GKT Raja Daud. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki seri keempat di bulan Agustus ini dengan tema besar kita adalah kemerdekaan. Ya, seri keempat luar biasa. Dalam bulan ini kita ada 5 seri dan hari ini kita adalah seri keempat. Dan tema kita di seri keempat ini adalah budak yang merdeka. Budak yang merdeka. Kita baru saja melewati peringatan kemerdekaan bangsa kita Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tentu jika kita mengenang lewat buku bacaan sejarah atau film-film yang ditayangkan di televisi tentang kemerdekaan kita pasti melihat detik-detik proklamasi yang begitu menegangkan, ya, saat dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Kita lihat bagaimana ketika Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa kita, tentu kita yang dijajah, dan pada zaman itu Jepang yang menjajah terakhir, ada rasa kelegaan yang luar biasa, ada kemenangan yang tak terhingga, ada sorak-sorai yang luar biasa dari bangsa kita Republik Indonesia. Begitu juga dengan tema kita, budak yang merdeka. Mari buka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 15. Seperti biasa kita akan menggali satu ayat 15. Kitab Ulangan pasal 15 ayat 15. Dan seperti biasa kita menggali ayat ini dengan tidak meninggalkan konteks keseluruhannya. Kita akan tetap terus belajar menggali Alkitab dengan benar. Kitab Ulangan pasal 15 ayat 15 dengan judul perikop apa? Memerdekakan budak Ibrani. Ada ya judul perikop di atas, memerdekakan budak Ibrani. Saya bacakan ayat 15 untuk teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Buka Alkitabnya, ikuti ayat ini dan betul-betul kita akan mencatat dan menggalinya lebih dalam. Kitab Ulangan pasal 15 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu hari ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar dulu dari mana asal muasal budak di Alkitab. Nah, ini kita perlu tahu, ya. Kita sering mungkin mendengar kata budak, tapi kita tidak tahu dari mana asal muasal dan konteks sejarahnya. Kalau kita membaca Perjanjian Baru atau dari historis Perjanjian Baru, budak sama sekali tidak memiliki hak di dalam konteks itu. Karena kita tahu di Alkitab Israel di Perjanjian Baru dijajah atau diperbudak oleh bangsa Romawi. Betul ya? Diperbudak oleh bangsa Romawi. Tapi kalau di Perjanjian Lama kita berbicara budak, ada beberapa hal yang Allah berikan kepada bangsa Israel untuk diterima sebagai budak. Ada hak yang diterima budak oleh bangsa Israel karena itu perintah langsung dari Allah. Dari konteks ini kita akan lihat nanti apa yang diterima oleh budak itu. Nah, tapi yang perlu kita tahu, dari mana sebenarnya asal muasal budak itu? Nah, kita bicara konteks Perjanjian Lama, ya. Kita berbicara konteks Perjanjian Lama. Yang pertama, budak dalam Perjanjian Lama itu didapat dari hasil tawanan perang. Itu yang pertama. Nanti Bapak Ibu Saudara coba teliti dan pelan-pelan baca di kitab Kejadian. Ketika seorang raja mengalahkan raja lain, kalau tidak salah itu ada Raja Sodom mengalahkan raja yang lain, semua yang kalah itu ditawan jadi budak. Ya, kita perlu tahu ini. Atau satu bangsa mengalahkan bangsa lain di Perjanjian Lama, semua bangsa yang ditaklukkan, semua orang di dalamnya harus menjadi budak. Nah, kalau kita tahu Raja Salomo yang paling jaya, paling hebat pada zaman itu, mengalahkan banyak bangsa lain, makanya semuanya ditawan menjadi budak, termasuk para wanitanya. Makanya Gundik dan istri Salomo begitu banyak, bukan karena dia gila seks, bukan, tapi karena bangsa yang dikalahkannya. Semua orang, termasuk perempuan-perempuannya, menjadi budak di bawahnya. Nah, itu konteks Perjanjian Lama. Jadi yang pertama dari hasil tawanan perang. Yang kedua, ada budaya jual beli di Perjanjian Lama. Kalau budak, benar ya? Ini budaya yang sangat terkenal di Alkitab bahwa budak itu diperjual belikan. Siapa yang paling terkenal? Kitab Kejadian juga, Yusuf. Ketika habis dibuang dari sumur, saudara-saudaranya bermusyawarah berkata, lebih baik dia tidak jual. Akhirnya Yusuf dijual
kepada seorang pedagang Midian yang lewat, dan Yusuf dijual. Lalu pedagang ini pun menjual Yusuf ke Mesir, Potifar. Jadi budak pada zaman itu adalah jual beli. Nah, konteks yang kita baca di pasal 15, budak karena dia tidak mampu membayar utang, sehingga dia menjadi budak seseorang karena dia tidak mampu membayar utang. Teman-teman, Bapak Saudara, perhatikan pasal 1 sampai 11 di atasnya, perikopnya apa? Tahun penghapusan utang. Dari budak yang kita baca di kitab Ulangan pasal 15 ayat 15 tadi, karena dia tidak mampu membayar utang. Perhatikan ayat 12-nya sebelum kita menggali ayat 15-nya. Perhatikan ayat 12-nya. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, ini orang Ibrani menjadi budak orang Ibrani, makanya ada kata saudara. Ini kenapa? Karena perikop di atasnya, dia tidak mampu membayar hutang, sehingga dengan kata lain dia mengabdi untuk menjadi budak di rumah saudaranya yang Ibrani juga. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik laki-laki Ibrani atau perempuan Ibrani, ia bekerja 6 tahun, tapi tahun ke-7 harus engkau lepaskan. Ini perintah Musa kepada bangsa Israel, yang juga perintah Allah kepada Musa. Tahun 6 bekerja, tahun ke-7 harus lepaskan. Jadi menjadi budak harus 6 tahun, tahun ke-7 dilepas. Karena apa? Itu tahun Sabat yang diberikan Allah sebagai pelepasan dari segala sesuatu. Tahun Sabat untuk menandakan dia lepas, tidak usah bekerja lagi sebagai budak. Karena tahun ke-7 atau angka 7 bagi Allah dan orang Israel sangat sakral. Allah bekerja 6 hari, tahun ke-7 dia istirahat. Makanya disebut tahun Sabat. Ya. Jadi 6 tahun bekerja, 7 tahun boleh keluar. Kamu harus melepaskan dia sebagai orang merdeka, kata ayat 12. Tapi sesudah dilepas tidak lagi menjadi budak, ada yang diperintahkan Musa kepada bangsa Israel. Apa itu? Ayat 13 dan 14. Apabila kau sudah melepaskannya sebagai orang merdeka, jangan engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Jangan dia setelah 6 tahun bekerja, dia keluar tahun ke-7 dengan tangan kosong. Apa yang harus diberikan? Ayat 14-nya, perhatikan ayat 14-nya. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepada dari kambing domba, dari tempat pengirikanmu, ini gandum, tempat pengirikan gandum, dan dari tempat pemerasanmu. Apa itu? Anggur. Jadi berikan dia hewan ternak, gandum, dan anggur. Artinya apa? Berikan yang terbaik. Pertanyaan kita, jika kita dan kritisi Bapak Ibu Saudara, kenapa budak yang setelah 6 tahun bekerja harus diberikan bekal yang begitu banyak? Kenapa? Harus diberikan hewan ternak, kambing, domba, gandum, dan anggur. Enak kali dia ya. Kenapa? Untuk membangun hidup barunya, supaya dia tidak jadi budak lagi, tapi membangun hidupnya dari nol, membangun dirinya sendiri dengan bekal yang dia terima. Itu alasan pertama. Yang kedua apa? Baca kitab Keluaran. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Allah menggerakkan hati orang Mesir untuk memberikan harta bendanya kepada orang Israel. Orang Israel keluar dari Mesir bukan dengan tangan hampa, tapi dengan segala jenis harta yang diterima dari orang-orang Mesir. Makanya ketika ada budak Ibrani yang bekerja di rumahmu, ini saudaramu, ketika 6 tahun dia bekerja, pada tahun ke-1 dia harus keluar, engkau harus memberikan dia bekal dan banyak harta. Jadi sangat jelas Allah memerintahkan Musa, dan Musa memerintahkan bangsa Israel di kitab Ulangan ini untuk memperlakukan budak Ibrani dengan sangat baik. Nah, mari kita masuk ke isinya ayat 15 dengan subtema yang saya berikan untuk poin yang akan kita catat. Bagaimana sikap budak yang sudah merdeka? Mungkin bagi saudara kalau sudah mengikuti dari seri pertama sampai seri keempat ini, mungkin poin-poinnya bisa sama, ya. Inti-intinya bisa sama, tapi dari konteks cerita yang kita bangun dan kita baca, kita gali, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Subtemanya bagaimana sikap budak yang sudah merdeka. Mari kita balikan ayat 15 ya. Ayat 15 ya. Haruslah kau ingat bahwa kau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan kau ditebus Tuhan Allah. Garis bawahi kalimat Allah. Haruslah kau ingat. Haruslah kau ingat. Musa berkata ini kepada bangsa Israel, kepada orang Ibrani, supaya jangan semena-mena terhadap budak Ibrani yang bekerja di rumahnya. Haruslah kau ingat, kau pun dulu budak Israel yang budak Mesir 430 tahun. Jangan sombong, kau dulu budak. Jadi kalau sekarang ada budak saudaramu yang bekerja di rumahmu, jangan perlakukan dia dengan semena-mena. Jangan sombong, jangan menindas. Berikan yang terbaik, termasuk harta. 430 tahun keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub ini diperbudak sampai akhirnya Allah
memerdekakannya lewat Musa. Perhatikan baik-baik. Bukan karena kekuatan Musa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bukan karena kekuatan Joshua Israel bisa merebut tanah Kanaan. Semua Allah. Lewat tulahnya dia membuat Firaun kacau balau dan akhirnya melepaskan bangsa Israel. Semua pekerjaan Allah. Haruslah kau ingat, engkau dulu budak yang ditebus Tuhan Allah. Apa poin pertama? Apa sikap budak yang merdeka? Kita harus selalu mengingat anugerah Allah yang memerdekakan kita. Kalau kita selalu mengingat Allah yang memerdekakan kita, bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena harta kita pasti nggak bisa sombong sama orang lain. Kita pasti nggak bisa sombong sama banyak orang, karena kita pun dimerdekakan oleh Allah. Makanya saya mau katakan ini, haruslah kita ingat, kita pun dulu budak dosa. Engkau sekarang percaya kepada Yesus Kristus, engkau dimerdekakan oleh Yesus, amin. Engkau beriman, tapi ingat, kau dulu budak dosa. Jadi sekarang jika melihat banyak orang berdosa di luar sana, jangan sombong. Tetap ditanya kebenaran, tetap perlakukan dia dengan baik. Itu kan arti mengasihi sesama. Karena kita pun dulu budak dosa, kita dibebaskan oleh darah Yesus Kristus. Perhatikan kalimat yang kedua. Engkau ditebus Tuhan Allahmu. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Engkau ditebus Tuhan Allahmu. Israel ditebus, diselamatkan Allah dari perbudakan Mesir. Ditebus, dibeli kembali. Nah kalau sudah ditebus, konsekuensinya apa? Dulu budak dosa, sekarang budak Allah yang menebus kita. Kita ditebus Yesus, berarti kita budak Yesus karena kita dibeli oleh Dia. Dalam perjanjian baru, kata doulos selalu disepadankan dengan Kyrios, budak Tuhan, nggak bisa lepas. Jadi jangan kau pikir kau merdeka, kau sudah santai, sudah tidak bisa berdosa, sudah hebat, sudah tidak. Engkau menjadi budak Yesus, engkau ditebus Tuhan Allahmu. Allah yang memerdekakan kita. Haruslah kita ingat itu. Petrus berkata dalam suratnya apa? Kamu memang orang merdeka, tapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hati-hati dengan kata merdeka ya, bukan bebas. Tetap jadi budak, tetap jadi hamba, tapi kita menjadi budak kebenaran, yaitu hal itu sendiri. Poin pertama, kita harus mengingat anugerah Allah yang memerdekakan kita. Itulah sikap kita budak yang merdeka. Kita sudah merdeka dari dosa, maka kita harus mengingat anugerah Allah yang memerdekakan kita. Sama seperti bangsa kita Indonesia, 75 tahun merdeka. Setiap memperingati kemerdekaan 17 Agustus, apa yang kita ingat? Jasa pahlawan. Benar ya? Itu nggak pernah hilang mau sampai anak cucu cicit kita pun kita harus tetap mengingat jasa pahlawan kita, terkhusus Soekarno-Hatta yang telah memerdekakan kita. Pasti bukan karena kuat jasa mereka juga, lewat pertolongan Tuhan terhadap bangsa Indonesia. Nah itu penting, harus kita ingat. Kita budak dosa yang seharusnya dilempar ke neraka bagi saudara. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa, kita yang seharusnya dilempar ke neraka, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada orang-orang yang dipilih. Ada satu kisah rohani yang sangat luar biasa bernama John Newton. Nanti bisa di-googling, John Newton, dan seharusnya orang Kristen harus tahu nama ini. Tidak perlu lagi di-googling. John Newton. Dia dulu adalah jual beli budak, kapten kapal yang menjual beli budak orang kulit hitam. Suatu ketika dia ingin menjual banyak budaknya berlayar ke suatu tempat. Tiba-tiba angin badai datang menerpa kapalnya. Dan betul-betul hampir tidak ada harapan karena angin badai di laut itu menghantam kapalnya sangat luar biasa, terombang-ambing dan semua sudah pasrah untuk mati. Tapi John Newton berdoa kepada Tuhan, kiranya kalau kau selamatkan aku ini, aku akan bertobat, tidak lagi jual beli budak, aku akan siap menjadi hamba. Dan terbukti angin badai itu pun reda seketika. Dan dari peristiwa itu John Newton menulis satu lagu yang kekal sepanjang masa, terkenal sampai tahun sekarang. Apa itu? Amazing Grace, how sweet the sound. Pasti kita nggak tahu dari mana lagu Amazing Grace. John Newton. Dan betul dia bertobat, dia menjadi pendeta, dia mengikuti hidup George Whitefield yang menjadi gurunya, itu salah satu evangelis terbaik pada zamannya. Dia mengikuti juga John Wesley, pendiri Metodis,
dan dia menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi budak yang merdeka. Dia dulu jual beli budak, itu perbuatan yang dosa, tapi setelah ada badai menerpa, dia menulis lagu Amazing Grace. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Oh, luar biasa sekali. Jadi kita perlu tahu, kita harus terus mengingat anugerah Allah yang memerdekakan kita. Kenapa kita masih bisa ya? Kalau sama orang yang menyakiti kita sama orang lain, baik itu saudara kita, kalau kita berantem kita maki-maki orang. Keluar kata-kata kotor, keluar isi kebun binatang. Kenapa sama pasangan kita, sama pacar kita, sama suami atau sama istri bisa kita maki-maki berantem? Karena kita masih diperbudak oleh amarah dan emosi. Engkau belum merdeka, hati-hati. Saya bukan mengatakan tidak ada konflik, pasti ada konflik dalam hubungan. Tapi kenapa bisa keluar kata-kata maki-makian, kata-kata kotor, kata-kata kasar, seluruh isi kebun binatang kita ucapkan kepada pacar atau pasangan kita, suami dan istri? Karena engkau masih diperbudak oleh amarah dan emosi. Hati-hati. Kalau kau ngakunya Kristen yang sudah merdeka, keluar masuk gereja puluhan tahun, katanya sudah dimerdekakan Kristus, maka apapun yang memperbudak kita, betul-betul kita harus berperang melawan. Nyatakan kemerdekaan dalam diri kita. Kalau memang Yesus sudah memerdekakan kita, berperanglah, berperanglah. Itu tanda pemuda yang merdeka. Kita lihat kalimat selanjutnya untuk menjadi poin kedua. Haruslah kau ingat bahwa kau dulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Garis bawah kalimat terakhir ayat 15 ini, Bapak Ibu Saudara teman-teman. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Ingat, ini kitab Ulangan. Kitab yang ditulis Musa pada detik-detik terakhir hidupnya, sebelum betul-betul dia meninggalkan bangsa Israel, sebelum dia meninggal. Ini adalah kitab yang ditulis ulang dengan segala bentuk perintah dari kitab Keluaran. Jadi kalau baca kitab Musa itu harus kompleks ya, harus seluruhnya, Kejadian sampai Ulangan. Jadi Ulangan ini dia mengulang semua perintah-perintah yang sudah pernah diberikannya kepada bangsa Mesir dari kitab Keluaran. Maka dibilangnya, itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Apa perintah itu? Bahwa engkau harus mengasihi budak Ibrani yang bekerja padamu. Pada tahun ke-7 dia keluar, engkau harus memberi bekal pada ternakmu, memberikan gandum, memberikan anu. Apa maksud perintah itu semua? Jika kita ambil kesimpulan, sikap budak yang merdeka, yang pertama, selalu mengingat anugerah Allah yang memerdekakan dia. Haruslah kau ingat. Yang kedua, pasti akan selalu mengasihi sesama manusia. Ini contoh budak yang merdeka. Pasti akan selalu mengasihi sesama manusia. Makanya Musa berkata kepada bangsanya Israel, itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepada pada hari ini. Dan kalau engkau telah memperlakukan budakmu dengan baik, kata Musa, lihat apa yang menjadi hasil ayat 16. Apa dikatakan ayat 16? Tetapi apabila dia berkata kepadamu, budak ini ngomong nih, aku nggak mau keluar meninggalkan engkau, karena engkau mengasihi aku betah di sini. Jelas. Kalau sampai budak itu betah, maka betul-betul engkau sudah mengasihi dia dengan baik. Ayat 16 jelas. Sebab baik keadaannya padamu, di ayat 16. Budak itu baik keadaannya di rumah itu. 6 tahun bekerja sebagai budak Ibrani, dia diperlakukan dengan baik, dia dicukupkan, dan nanti dia diberikan bekal. Maka engkau harus mengasihi sesama, supaya dia betah, supaya dia merasa ini juga menjadi keluarganya, walaupun dia budak. Makanya akhirnya ketika dia betah, 17 apa berkata, maka ketika dia tidak mau keluar dari rumah karena engkau mengasihi dia dan dia betah, engkau harus mengambil penusuk dan menindik telinganya. Dalam budaya kuno, terutama perjanjian lama, menindik telinga artinya apa? Budak itu sah menjadi milik si tuan. Artinya apa? Budak ini nggak boleh lagi diperjualbelikan. Dia sah di rumahmu, dia sah milikku selama-lamanya. Harus ditindik dengan penusuk. Nah, itu konteks budaya kuno. Kalau dalam perjanjian baru biasanya apa? Diberikan tanda bara api, dicap kepadanya. Seperti tato. Itu tanda budak ini sudah sah menjadi milikku. Dia mau tinggal selamanya, dia betah karena dia dikasihi sebagai budak yang merdeka. Kita harus selalu mengasihi sesama. Jika engkau sudah merasakan kebaikan Tuhan, engkau selalu mengingat Allah yang memerdekakan engkau, engkau sudah meninggalkan hidup lama menjadi hamba Allah, salah satu cirinya engkau mengasihi sesama. Saya mau katakan ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita harus sepenanggung sependerita. Apa maksudnya? Jangan lupakan poin pertama tadi. Kita ini dulu budak
dosa. Kalau melihat orang di sana yang belum mengenal kebenaran, berarti dia budak dosa. Kita harus menanggung penderitaan, maka kita harus beritakan Injil kepada budak dosa di luar sana. Itu tanda mengasihi sama. Ingat, mengasihi sama bukan soal duit terus, jangan. Bukan soal bantu-bantuan duit. Beritakan kebenaran, beritakan Injil, karena mereka juga budak dosa. Kita dulu budak dosa, sepenanggung penderitaan dong. Masa kau pengen dia terus jadi budak dosa? Walaupun kita tahu semua adalah ketetapan Allah, tapi tugas kita adalah memberitakan Injil dan amanat agung, bukan? Kita harus memberitakan kepada dia. Itu tandanya kita sepenanggung penderitaan. Makanya saya mau katakan ini, orang Kristen harus memiliki simpati dan empati tinggi kepada orang di luar sana. Iya, terkhusus apa? Berbangsa dan bernegara. Nah, itu harus kita tunjukkan Kristen kita. Karena kebanyakan Kristen sekarang eksklusif, betul ya? Kita terlalu eksklusif. Memang arti gereja, lagi yang ini, arti gereja adalah kita dipanggil dari dunia yang gelap, dari luar masuk menuju terang. Itu arti gereja, betul ya? Dari dunia yang gelap, dari luar yang gelap masuk menuju terang. Ini gereja. Tapi koma, kita membawa terang kepada dunia yang gelap di luar sana. Satu sisi kita eksklusif, satu sisi nggak bisa eksklusif. Kita harus membawa terang kita kepada bangsa atau orang di luar sana. Nah, itu makna amanat agung, itu makna gereja harus terus mengasihi sama. Saya beberapa kali pernah ceritain bahwa saya dulu pernah berkunjung ke rumah mantan nasabah saya, ya. Dia ingin sharing-sharing Alkitab, sharing-sharing nanya karena saya dulu bekerja sebagai bankers dia, tapi sekarang dia tahu saya menjadi pendeta. Saya diundang ke rumahnya untuk makan-makan lah begitulah ya, ngobrol santai. Akhirnya kami makan-makan. Suatu ketika dia panggil bibinya, asisten rumah tangganya. Beli dulu makanan ini anjing kita. Anjing itu anjing yang cantik, yang mahal-mahal itulah ya, Chihuahua ya. Beli dulu makanan kita. Saya orangnya iseng sekali. Saya lihat itu dia mengeluarkan segepok uang 100-an. Begitu bibi itu terima uangnya, bibi itu pergi. Saya tanya sama dia, berapa Pak makanan anjing kita yang Chihuahua itu? Mahal. Makanan anjing baru bisa 300 sampai 500 ribu. Dengan isengnya saya bertanya, karena saya dekat, termasuk dekat dengan bapaknya. Saya iseng aja pokoknya. Saya tanya, berapa makanan asisten rumah tangga bibi itu dalam satu hari? Dia sudah tahu maksudnya. Apa udah bisa aja dia makan warteg lah kami kasih. Jadi lebih mahal makanan anjing daripada makanan asisten rumah tangga. Dia mulai terdiam. Saya mau beritahu kepada dia, Pak, ingat, Yesus nggak pernah mati untuk anjing Chihuahua, nggak ada itu. Yesus nggak pernah mati untuk binatang dan tumbuhan. Dia mati untuk jiwa manusia. Kenapa? Karena orang Kristen nih malah lebih sibuk dengan benda-benda mati, hewan peliharaan, hobi-hobi nggak jelas daripada mengasihi sesama. Kan kacau. Bisa kita lebih memberikan yang terbaik, bahkan katanya anjing itu ada salonnya, benar? Sampai mandi, wah, pokoknya harus cantik, bulunya harus bersih. Ingat kan di Bapak Saudara, kalau kau punya rezeki memang banyak asisten rumah tanggamu, banyak supirmu, perlakukan mereka untuk mengenal kebenaran dalam Yesus Kristus. Perlakukan mereka dengan mencukupkan hidupnya. Ingat tadi Musa memberi nyawa, berikan yang terbaik, kambing dombamu, gandummu, anggurmu, walaupun dia budak. Jangan malah untuk hobimu yang berjuta-juta, untuk peliharaanmu yang berjuta-juta. Bukan berarti nggak boleh peliharaan, boleh. Tapi pentingkanlah jiwa manusia. Itu Kristen. Makanya saya katakan kita sepenanggung sependeritaan. Mulai Bapak itu mengerti apa maksudnya mengasihi sama. Dan Bapak yang sama ini juga dia punya peliharaan. Memang orang kaya, ikan lohan. Dulu kalau kita tahu cerita ikan lohan tahun-tahun 2000-an, katanya bawa untung ya. Dari segi kekristenan aja udah salah itu. Kalau kita percaya ikan lohan bawa untung, tapi terserah dia lah. Namanya uang dia kan. Dia bawa saya ke akuarium dia, akuariumnya cukup besar. Dia bilang dengan gaya mau pamer, Pak, tahu nggak berapa ini harga ikan lohan? Ya aku nebak-nebak kan. 30 juta Pak. Salah. 30 juta aja masih salah aku bikin. Berapa lagi nih? Hanya satu ikan lohan yang kepalanya agak besar itu kan katanya. Itu paling banyak untungnya hoki.
Tahu nggak Pak Harun berapa sampai ke mana? 100 juta. Dari kali. Ini yang disebut bodoh boleh, tapi jangan sempurna kali bodohnya. Ya kan? Untuk beli ikan lohan 100 juta, udah bisa disumbang ke gereja itu untuk pembangunan. Udah bisa bikin bakti asuhan itu. Udah bisa bikin sekolah teologi itu untuk belajar Alkitab dengan benar. Untuk ikan lohan 1 biji. Tapi orang selalu bilang, itu kan orang dia. Ya udah, nggak terserahmu lah. Aku paling benci sebenarnya orang Kristen selalu memberikan pembelaan. Uang-uangku kok, suka-suka aku kok. Nah ini orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab ini pasti. Sejak kapan pula Yesus bilang, kalau kau punya harta, perlakukanlah seenakmu. Kapan pula? Semua untuk kemuliaan Tuhan. Lalu beberapa minggu kami lama tidak pernah ketemu karena kami saling-saling sibuk, terutama dia sibuk, dia pengusaha. Terus ketika kami bertemu, ngobrol lagi, pucat kali bukan? Nggak bisa lagi hidup kuliah. Gue pikir ini salah timing ini ketemu. Aduh, nggak enak nih. Jangan-jangan ada masalah lagi istri, rumah tangga, atau kantor kan? Dengan berani saya bertanya, kenapa Pak? Oke, pucat gini nggak ada semangat ini. Iya nih Pak, ikan lohanku mati semalam. Ikan lohan yang mati pucat ya. Istrinya sakit, santai nih orang. Ini hati-hati kita orang Kristen ya. Ikan lohan mati 100 juta, pucat dia nggak ada semangat hidup. Istrinya sakit, pasti dibilangnya apa? Udah lama minum obat sendirilah, atau berangkatlah ke dokter sana periksa. Nggak ada perhatian. Tapi ikan lohan mati, perhatian kami. Alamak, mati kita. Hati-hati kita orang Kristen. Yang paling utama, sebagai engkau ciri orang yang sudah dimerdekakan atau budak yang merdeka, engkau harus mengasihi sesama. Artinya apa? Manusia. Jangan habiskan uangmu untuk hobi yang gak jelas sampai puluhan juta, ratusan juta. Jangan habiskan uangmu untuk koleksi hal-hal yang gak jelas. Sepatu, tas, sampai 20 di rumah, 30 tas, 40 sepatu, limited edition ini Pak Pendeta. Gak penting. Makanya orang Kristen saya lihat di mall-mall itu antri beli sepatu limited edition. Ngapain coba kekristenan seperti itu? Pergunakanlah uangmu untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Ayo, tunjukkan engkau budak yang merdeka. Ini udah seri keempat tuh. Poinnya sebenarnya gitu aja. Kalau Bapak Saudara notis dan mencatat yang di rumah juga, kalau mencatat dalam perhatian khotbah saya sampai seri keempat ini, poin kita sebagai orang yang merdeka, budak yang merdeka, orang yang merdeka, itu aja. Apa yang memerdekakan? Kita harus meninggalkan gaya hidup lama, mengasihi sesama. Kalau sampai tidak lagi mempraktekannya, kacau kita, bebal, tinggi hati, sombong, gayanya Kristen, tapi sebenarnya nggak pernah merdeka. Hati-hati. Maka kita lihat kesimpulannya ayat 18. Satu perikop ini, ayat 18. Apa kata Musa? Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Garis bawah. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Saya tidak bilang kalau engkau mengasihi sesama, kalau engkau membantu orang, engkau memberi, engkau dibalas 2 kali lipat. Enggak, itu teologi yang salah. Enggak pernah Tuhan gitu. Tapi Musa berkata, Tuhan akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Apa artinya? Dicukupkan dan dibuat berhasil. Udah, jangan pikir nominal, jangan pikir dibalas Tuhan 2 kali lipat. Aku akan lebih kaya karena aku sudah banyak memberi dan mengasihi sama. Oh tidak, nggak ada teologi Alkitabiah seperti itu. Tuhan akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Ingatlah, haruslah kau ingat, kita budak dosa. Kita harus selalu mengingat anugerah Allah yang memerdekakan kita. Yang kedua, ciri orang yang sudah merdeka, yang sudah meninggalkan gaya hidup lama, sudah meninggalkan perbudakan zaman dulu, harus terus mengasihi sesama. Sebagaimana Musa berkata kepada bangsa Israel, itu budak saudaramu, dia juga orang Ibrani. Harus engkau perhatikan, harus kau berikan bekal yang terbaik. Mari Bapak Saudara, teman-teman sekalian, jika bangsa kita sudah merdeka 75 tahun, sekarang saya tanya, engkau sudah berapa lama jadi Kristen? 30 tahun, 28 tahun, 29 tahun, 60 tahun. Apakah kau benar-benar sudah merdeka? Kalau kau sudah budak yang merdeka, maka perhatikanlah anugerah Allah yang memerdekakan. Dan kau pasti akan terus mengasihi sesama manusia. Amin.